Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adi, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai siklus pendapatan. Kali ini kita akan membahas mengenai pengendalian internal di dalam aktivitas pengiriman. Dan pada kesempatan kali ini, kita ditemani oleh seorang pejabat fungsional Pranata Komputer, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yaitu Bapak Hamdi. Untuk itu, mari kita simak penjelasan dari Bapak Hamdi. Ada dua langkah yang dilakukan perusahaan di dalam aktivitas pengiriman, yaitu langkah pertama memilih dan melakukan pengepakan pesanan, dan yang kedua mengirimkan pesanan. Ancaman yang akan dihadapi dan bagaimana pengendalian internalnya di dalam aktivitas pengiriman dapat digambarkan pada data flow diagram level 1 berikut ini. Proses entry penjualan yang telah mempertimbangkan batas kredit dan ketersediaan persediaan akan menghasilkan sebuah kartu pengambilan barang yang dikirim ke gudang. Pada proses 2.1, para pekerja gudang akan menggunakan kartu pengambilan untuk mengidentifikasi produk baik jenis maupun kuantitasnya, dan kemudian mengeluarkannya dari persediaan. Para pekerja gudang kemudian mencatat persediaan yang dikeluarkan pada kartu pengambilan tersebut apabila sistem masih berbasis manual, atau memasukkan data ke dalam sistem informasi jika sudah berbasis komputer. Yang selanjutnya, persediaan tersebut akan dikirim ke bagian pengiriman. Ada dua potensi ancaman di dalam proses ini, yaitu pertama, memilih jenis barang yang salah atau kuantitas yang salah. Pengendalian internal yang dapat dilakukan antara lain, penggunaan teknologi barcode atau RFID dapat mengeliminasi kesalahan dalam pemilihan barang. Penggunaan teknologi ini akan membandingkan informasi jenis dan kuantitas barang yang diambil petugas dengan informasi pesanan penjualan yang tersedia di dalam kartu pengambilan yang kemudian secara otomatis akan menghilangkan kesalahan. Pengendalian yang kedua adalah melakukan rekonsiliasi antara barang yang dipilih dengan data pesanan penjualan. Tindakan ini dapat dilakukan baik dengan maupun tanpa menggunakan teknologi RFID. Ancaman kedua di dalam proses pengambilan dan pengepakan barang adalah pencurian persediaan. Bentuk pengendaliannya antara lain membatasi akses fisik persediaan, yaitu dengan menempatkan persediaan dalam lokasi yang aman dan akses yang terbatas. Kemudian, mendokumentasikan setiap perpindahan atau pengiriman barang. Petugas yang terlibat dalam proses perpindahan ini harus menandatangani dokumen perpindahannya. Prosedur ini memfasilitasi jejak audit jika ditemukan perbedaan persediaan dan mendorong pegawai untuk menyiapkan dan memelihara catatan yang akurat. Menggunakan teknologi RFID juga mengurangi ancaman pencurian persediaan, karena teknologi ini juga menyediakan jejak audit yang real-time. Dan melakukan rekonsiliasi secara periodik antara laporan persediaan dengan perhitungan fisik juga perlu dilakukan untuk memastikan data persediaan yang akurat. Berikutnya, proses 2.2 yaitu mengirimkan barang juga memiliki ancaman pencurian persediaan yang bentuk pengendaliannya telah dijelaskan sebelumnya. Ancaman lainnya dalam proses pengiriman barang adalah kesalahan pengiriman. Kesalahan ini bisa saja berupa penundaan pengiriman, salah kuantitas, salah barang atau alamat, dan sebagainya. Kesalahan ini tentunya akan menyebabkan ketidakpuasan pelanggan yang pada akhirnya akan merugikan penjualan di masa depan. Bentuk pengendaliannya antara lain bagian pengiriman seharusnya melakukan rekonsiliasi antara perhitungan fisik persediaan dengan informasi yang disajikan di kartu pengambilan dan data pesanan penjualan. Menggunakan teknologi RFID yang menyajikan informasi yang real-time mengenai status pengiriman barang, khususnya ketika terjadi penundaan, dapat membantu pelanggan dalam mengatur kembali aktivitas bisnisnya akibat penundaan tersebut. Apabila perusahaan menggunakan sistem ERP, sistem dapat dikonfigurasikan untuk membandingkan informasi yang diinput bagian pengiriman dan informasi pesanan penjualan yang kemudian sistem memberikan peringatan apabila terdapat ketidaksesuaian data, sehingga masalah dapat diperbaiki sebelum proses pengiriman.
Selanjutnya, apabila data pengiriman diinput secara manual ke dalam sistem informasi, pengendalian entry data seperti pengecekan field, pengecekan batas atau jangkauan atau uji kelengkapan dapat dilakukan. Bentuk pengendalian lainnya yaitu sistem ERP dapat dikonfigurasi untuk menutup penginputan kembali data penjualan yang sama setelah pencetakan dokumen pengiriman. Prosedur ini untuk meminimalisir duplikasi pengiriman barang. Demikian pembahasan mengenai pengendalian internal di dalam aktivitas pengiriman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.